Ayo kita baca Mazmur 103. Ini sebenarnya satu pasal ini bagus semua ya, tapi kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja. Dan ini salah satu Mazmur yang juga ditulis oleh Daud. Ya, saya bacakan ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kalau kita lihat di sini ya, seringkali Daud tuh memerintahkan jiwanya ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku ya. Lalu dia bilang, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lalu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di banyak mazmur dia akan mengatakan hal-hal yang mirip seperti ini ya. Dia perintahkan jiwanya itu untuk bangkit, untuk tidak lesu ya. Bangunlah hai jiwaku ya, ada di bagian lain dikatakan seperti itu. Bahkan di Mazmur 23 Daud itu mengakui bahwa Tuhan itu menyegarkan jiwaku. Dalam terjemahan lain Tuhan itu memulihkan jiwaku. Lalu setelah dipulihkan baru dikatakan bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar ya. Jadi Daud ini rupanya mengerti prinsip bahwa kalau mau menangkap tuntunan Tuhan, maka jiwa ini perlu dulu dipulihkan, disegarkan ya, lewat pujian, lewat penyembahan gitu. Lalu dikatakan di sini jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Karena seringkali ya, ini kecenderungan manusia, kita mudah berubah karena satu dan lain hal yang negatif yang kita alami, dan kita melupakan segala kebaikan yang sebelumnya kita sudah alami ya. Ada istilah hujan sehari menghapuskan panas setahun ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang baik yang sudah kita buat ya, atau orang lain buat, lalu karena ada satu kesalahan kecil tiba-tiba langsung kebaikan itu hilang aja ya, lupa gitu. Nah, Daud bilang kepada jiwanya, ayo jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Coba ingat apa yang telah dia lakukan di masa lalu ya. Bagaimana dia menolongmu ya, bagaimana dia memimpin ya dan memberkati. Lalu dia katakan dia mengampuni segala kesalahanmu. Ini luar biasa ya, Daud dari zaman dulu dia sudah bisa bilang bahwa Tuhan ini mengampuni bukan sebagian ya. Nggak dipilah-pilah, tapi segala kesalahanmu ya diampuni. Setelah itu dia hubungkan dengan penyakit, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi salah satu penghalang orang itu mungkin sukar sembuh ya, seringkali karena tuduhan merasa tidak layak ya, merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Jadi kalau berdoa ya berharap kalau Tuhan berkenan sembuhkanlah, kalau enggak ya udahlah ya. Daud mengerti prinsip bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan, lalu dia juga melanjutkan dengan menyembuhkan segala penyakit. Ya, kalau sudah diampuni segala dosa, kesalahan, maka penyakit tidak punya alasan lagi untuk tinggal dalam tubuh kita. Lalu dia berkata, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, ini bicara tentang masa depan ya. Jadi yang tadinya terarah kepada kebinasaan ditebus sama Tuhan, jadi tidak perlu ke situ ya. Dibelokkan menjadi arahnya kepada kehidupan ya, yang berkelimpahan. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, kita punya hasrat, keinginan dipuaskan dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nanti kita lihat ya, ini di Alkitab seringkali disebut ya burung rajawali, dan ada banyak pemahaman arti yang bagus yang bisa kita pelajari dari burung rajawali.
Tapi coba kita lihat dulu ayat 1 dan 2 ini ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Salah satu kegagalan orang Israel ketika dibawa keluar dari Mesir adalah mereka itu sudah terbiasa bersungut-sungut, hidup dalam tekanan. Jadi sukar sekali mereka itu untuk mengucap syukur, apalagi memuji Tuhan, ya. Dalam segala hal, mereka sulit untuk memuji Tuhan. Mereka sering bersungut-sungut, dan satu lagi, mereka sering melupakan kebaikan Tuhan. Baru saja Tuhan menolong, kemudian nggak ada air, mereka bersungut-sungut. Ya. Baru saja mengalami mujizat luar biasa, laut terbelah, mereka sudah lupa. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita ingat. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat baik-baik apa yang Dia sudah buat bagi kita. Lalu ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini juga yang perlu kita ingat, ya, bahwa Tuhan itu tidak hanya mengampuni segala kesalahan kita, tapi Dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Saya suka renungkan, ini perjanjian lama loh ya, Daud itu sudah bisa merenungkan hal ini. Memang ada ayat di kitab Yesaya yang mengatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya. Dan lalu dikutip oleh Petrus ya di Perjanjian Baru, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini berkaitan ya. Seringkali saya dulu suka memperhatikan ya beberapa orang ya, beberapa teman yang misalnya minta didoakan ya supaya sembuh ya dari penyakit atau masalah apapun ya. Tapi yang perlu dibereskan pertama kali itu adalah bahwa Tuhan itu sudah mengampuni. Ya, jangan tertuduh ya, jangan merasa terus tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga seringkali kalau kita berdoa itu selalu kita lebih sadar akan kesalahan kita ya. Kita sebut banyak sekali Tuhan ampuni, karena betul kita perlu minta ampun supaya hati kita tuh clear ya, bersih ya. Tapi kemudian kita harus pegang firman Tuhan bahwa sebenarnya bukan karena kita ini nggak pernah berbuat salah, tapi karena Dia membenarkan kita ya. Lalu kita perlu lebih sadar bahwa kita tuh orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Itu yang Paulus tulis kepada surat-surat pada jemaat yang dia layani ya. Dia tulis di surat-suratnya kepada orang-orang kudus yang ada di Roma ya, orang-orang yang dikuduskan, udah dibenarkan. Lalu ayat 2 sampai dengan ayat 4 nih, saya ulang sedikit lagi ayat 2 ya, sampai ayat 4 nanti saya lihat, saya fokus nih. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, jadi Dia belokkan tadi arah hidup kita yang mestinya menuju kehancuran. Ya, Dia tidak hanya mengampuni kita, menyembuhkan kita, tapi Dia membelokkan arah hidup kita yang tadinya menuju kepada kebinasaan. Ya, ini lubang kubur dalam bahasa aslinya juga diartikan neraka, ya, kehancuran, ya, ya, api neraka. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, Tuhan itu tidak hanya mengampuni segala dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita, lalu membelokkan kita supaya kita mengarah kepada kehidupan, tapi Dia juga memahkotai kita dengan kasih setia, ya, dengan kebaikan, dengan kemurahan, lalu dan rahmat. Nah, kata rahmat ini dalam bahasa aslinya, selain artinya adalah ya kemurahan, kebaikan Tuhan, tapi juga ada arti rahim, ya, tempat bayi itu dikandung, ya. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita selanjutnya adalah impian ya, kandungan. Ini perut atau kandungan ini ya, rahim ini adalah tempat bayi itu bertumbuh ya, sebelum menjelma muncul ke dunia. Jadi tempat di mana impian itu ditanamkan sebelum itu terwujud. Ya. Hebat sekali. Ya. Lalu ayat 5,
Dilanjutkan dengan penjelasan yang sangat baik. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi Tuhan itu peduli ya dengan keinginan kita, hasrat kita. Tapi dikatakan di sini hasrat atau keinginan kita itu dipuaskan dengan kebaikan. Ya. Hal-hal yang baik, hidup kita itu diarahkan untuk punya impian-impian yang baik yang memang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan waktu itu dipenuhi, kita menjadi puas. Ada kepuasan karena kita punya kerinduan, keinginan, impian yang memang Tuhan tanamkan dalam rahim kita itu terjadi. Lalu dia sebutkan lagi, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kenapa dikatakan burung Raja Wali yang diambil sebagai contoh? Mungkin sudah sering dengar ya bahwa Raja Wali ini hewan yang sangat luar biasa. Punya mata yang tajam, dia bisa melihat sasarannya dari jarak yang sangat jauh ya. Bahkan ketika dia terbang di langit, dia bisa melihat ikan yang mau dia tangkap itu. Lalu tiba-tiba dia bisa meluncur dengan cepat ke bawah dan mencengkeram menangkap ikan ya, yang berenang itu, dan dia bisa bawa terbang tinggi dan dia bawa ke sarangnya ya buat anaknya. Tapi ada yang menarik juga, burung Raja Wali itu dikatakan bahwa biasanya mencapai usia 40 tahun. Setelah itu ya, dia itu akan mulai dia punya dua pilihan, mau mati atau mau bangkit lagi ya. Kalau mau bangkit lagi, dia akan naik ke puncak gunung yang tinggi, lalu dia sudah siapkan segalanya dan di situ dia nyepi ya. Lalu dia hancurkan, dia mulai cabut bulu-bulunya, semuanya dicabut sampai dia botak. Kemudian dia punya cakarnya ya, juga dia patahkan ya, dia pukul-pukul ke dinding batu yang ada di puncak gunung. Kemudian paruhnya dia patah-patahkan juga ya, dipatuk-patukkan sehingga paruhnya tuh patah ya, copot. Lalu akan muncul nanti bulu-bulu yang baru, kemudian cakar-cakar yang baru muncul, dan kemudian paruh yang baru muncul. Dan kemudian burung Raja Wali ini menjadi muda kembali ya. Masa mudanya menjadi baru, diperbarui. Dia punya second life, kehidupan yang kedua yang menjadi baru, menjadi kuat lagi, dan dia masih bisa hidup selama 30 tahun lagi ya. Tapi pada usia sekitar 40 tahun itu pilihan ya, mau terus apa enggak. Kalau mau terus, maka dia perlu nyepi ya, dia perlu menanggalkan yang lama ya, supaya yang baru itu muncul ya. Jadi memang ini Tuhan itu luar biasa baik. Dia tidak hanya mengampuni segala dosa-dosa kita, kemudian dia juga tidak hanya menyembuhkan segala penyakit kita, tapi kemudian dia mengubah arah hidup kita yang tadinya menuju kehancuran, dia arahkan kepada kehidupan. Dia punya rencana pekerjaan baik yang disediakan buat kita. Lalu untuk itu dia mahkotai kita dengan kemurahan ya, dengan kasih setia, dan juga dengan rahmat. Yang tadi saya katakan, ketika dia mahkotai kita dengan kebaikan ya, dalam bahasa Inggrisnya loving kindness, itu dalam bahasa aslinya kesed ya. Kesed itu artinya goodness, kebaikan, faithfulness, kesetiaan ya, dan hal-hal yang baik yang memang Tuhan siapkan buat kita. Tapi yang menarik adalah ketika dikatakan rahmat atau tender mercies ya, bahasa Inggrisnya itu dari kata rakam, dan rakam itu artinya adalah womb ya. Womb itu adalah rahim ya, tapi ini kata benda untuk maskulin, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu memberikan impian ya, menanamkannya dalam rahim kita, untuk itu dierami sedemikian rupa ya, dikandung begitu rupa, dan pada saatnya dia akan muncul ya. Dan Tuhan puaskan kita dengan kebaikan-kebaikan. Lalu masa muda kita itu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, di Perjanjian Baru ada kisah yang menarik ya.
kisah tentang satu orang yang sakit lumpuh yang kemudian dibawa ya oleh 4 orang ya, karena nggak bisa masuk ya. Akibatnya orang-orang ini kan Yesus itu dalam satu rumah ya, dan kelihatannya penuh sekali, jadi tidak bisa masuk. Mereka membongkar atap rumah ya, lalu mereka menurunkan orang lumpuh ini ya lewat dari atap rumah. Lalu yang menarik adalah itu ada di Injil Matius ya, Markus, dan juga di Lukas ya. Nah, kalau kita baca di Markus misalnya ya, saya bacakannya dari ayat 1 ini ya. Kemudian sesudah Markus 2 ayat 1 ya, Yesus datang bahwa dia ada di rumah ya, ada kabar bahwa dia ada di rumah. Lalu datanglah orang-orang berkerumun sehingga nggak ada lagi tempatnya. Sementara ia beritakan firman, ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka nggak bisa membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka bongkar atap yang di atasnya, lalu mereka turunkan dalam sebuah tilam. Nah, ayat 5 berkata dari Markus 2 ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, ini perlu yang dibereskan dulu ya. Sudah sadar bahwa dosa diampuni, lalu kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, orang ini disembuhkan. Ya. Tapi yang menarik juga, kenapa orang lumpuh ini ya ketika dibawa kepada Yesus, waktu sebelum disembuhkan, itu kalau dikatakan Yesus melihat iman mereka, ya iman siapa ini? Setidaknya iman 4 orang ini ya, karena mereka yang bersusah payah, mereka percaya bahwa Yesus bisa dan mau menyembuhkan. Cuma yang menjadi persoalan adalah orang lumpuh ini mesti dibawa ke hadapan Yesus, lalu Yesus melihat orang lumpuh ini bahwa ia mau disembuhkan, dan dengan supaya mereka membawanya kepada Yesus, maka orang lumpuh ini akan disembuhkan. Ya, untuk itu mereka lakukan segala cara sampai membongkar atap ya. Jadi Yesus melihat iman mereka, iman teman-temannya ini. Ya, saya percaya orang lumpuh ini juga mungkin ada imannya ya. Tapi dia kan lebih bergantung kepada teman-temannya. Ya, mungkin juga dia minta tolong teman-temannya untuk bawa ya. Tapi kalau teman-temannya nggak mau kan bisa juga gitu ya. Jadi ini satu contoh bagaimana kita ini bisa Tuhan pakai untuk menolong orang lain ya. Untuk mendoakannya, ya, membangkitkan imannya supaya orang itu juga bisa menerima pertolongan daripada Tuhan. Nah, jadi di Markus 2 ayat 5 ini ya memang fokusnya Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat bahwa mereka ini percaya bahwa Yesus ini mau menyembuhkan, bukan hanya bisa tapi mau menyembuhkan. Yang penting dibawa kepada Yesusnya. Dan ketika Yesus lihat orang lumpuh ini ya, yang dia lihat tuh iman mereka ya, teman-temannya, dan juga mungkin orang lumpuh itu juga. Tapi artinya kalau dikatakan iman mereka itu kan bukan satu orang ya, tapi ini satu kerjasama tim ya. Lalu dia berkata pada orang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Lalu para ahli Taurat di situ berpikir, nah ini siapa ini kok bisa ngampuni dosa gitu? Kan cuma Allah sendiri ya yang bisa mengampuni. Tapi kemudian kalau kita baca lebih lanjut ayat selanjutnya, akhirnya orang ini sembuh. Nah, kalau kita hubungkan dengan tadi ya Mazmur 103, maka Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus ya segenap batinku ya. Janganlah lupakan segala kebaikannya." Ya. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, tidak nyaman, itu akan mendorong kita datang kepada Dia, ya. Minta pertolongan, minta mengalami pemulihan, kesembuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan waktu kita datang, Dia tidak hanya mengampuni ya kita, membersihkan hati nurani kita, menyembuhkan kita, tapi kemudian Dia mengarahkan kita kepada pekerjaan baik yang Dia siapkan. Dia tanamkan kebaikan, mimpi dalam pikiran kita ya, sehingga masa muda kita itu diperbarui kembali seperti pada burung raja wali.
Haleluya. Amin.